Ini kan kesehatan, ada undang-undang sendiri karantina. Kenapa harus dilempar lagi ke undang-undang bencana? Bencana alam loh itu maksudnya. Penanggulangan bencana karena memang di sini karena sekarang yang dipegang kan selain asas hukum kita yang selalu saya katakan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, salus populis suprema lex itu. Yang kedua adalah konstitusi, terutama di Mukadimah tentang keselamatan seluruh rakyat. Kemudian yang kita pegang juga adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian kita pegang juga Undang-Undang tentang penanggulangan bencana seperti itu. Jadi ya, memang ada. Saya kalau satu wilayah ternyata dia nggak mampu, bukan kayak ini tanggungan pemerintah pusat untuk menanggung yang dikarantinakan. Karena itu kita memakai yang penanggulangan bencana, Bang Ari. Karena itu kan kepala yang gugus tugas itu sendiri Pak langsung di satu badan BNPB itu Pak Letjen Doni Munardo, sekaligus juga beliau adalah ketua kepala gugus tugas, jadi juga bisa memakai undang-undang itu secara langsung begitu Bang Ari. Baik, pertanyaan terakhir mungkin. Negara Amerika itu sekarang tertinggi angka kasusnya. Inggris juga naik besar sekali, kemudian Australia. Sementara kita kan dari angka tadi relatif rendah lah. Yang meninggal juga baru 100 orang lebih. Ya apapun lah. Kenapa negara-negara itu bersikeras menyuruh warganya pulang? Apa sebetulnya yang mereka lihat di Republik ini sehingga mereka menjemput warganya kalau perlu dengan pesawat dari Amerika, dari Inggris, dari Australia dan membawanya pulang, padahal negaranya sendiri lagi ditimpa sebegitu besarnya. Saya tidak bisa menjawab secara konklusif, tapi yang penting Bang Karni, saya, Mas Imam, semua kita di sini tidak ada yang mau keluar dari Republik ini, dan yang 4 juta balik ke Indonesia. Artinya semuanya tetap percaya, insya Allah bisa dapat percaya kepada pemerintahan ini dan juga percaya bahwa kita bersama-sama memang melawan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, setegas-tegasnya, seperti itu Bang Karni. Tapi kita tidak akan keluar kan dari Republik ini, ya, kita mengikuti mereka. Keluar. Tapi kenapa orang begitu takutnya sekarang tinggal di Indonesia? Saya tidak bisa menjawab itu Bang Karni. Bahkan kami dapat data dalam bulan Maret ini saja hampir 200-an ribu orang dari beberapa negara juga masuk ke Indonesia. Walaupun tadi sambil menunggu Menkumham sudah ada kebijakan akan ada pelarangan untuk warga negara asing untuk masuk dan kemudian transit di Indonesia. Selama bulan Maret dilaporkan dari Australia, Malaysia, Singapura, dan yang lain-lain itu hampir 200-an ribu masih masuk ke Indonesia sampai bulan Maret ini. Jadi kalau Bang Karim mengatakan mereka keluar, loh itu yang 200 ribu malah masuk tuh ke Indonesia. Tapi ini sudah akan diambil keputusan Bang Karim, kita menunggu Permenkumhamnya bahwa warga negara asing itu akan dilarang untuk masuk ataupun transit di Indonesia dalam kondisi. Bahkan saya dengar pekerja TKA dari Cina pun masih masuk ke Indonesia. Apakah memang Cina udah diizinkan untuk masuk? Tidak ada Bang Karni. Memang ada pengecualian nanti di dalam pelarangan terhadap WNA yang akan masuk ke Indonesia ataupun juga ke wilayah Indonesia ataupun transit. Misalnya korp diplomatik itu pengecualian. Orang yang punya kitas atau kitab itu pengecualian. Para pekerja di program proyek strategis nasional itu akan ada pengecualian juga, tetapi tentu harus dengan sangat ketat. Nah itu kalau untuk menjawab secara tidak langsung pertanyaan Bang Karni, Maret 2020 Kemenkumham masih mencatat 200-an ribu. Yang paling banyak dari mana Bang Karni? Masih dari Australia, kemudian Malaysia. Yang paling sedikit dari mana Bang Karni? Maksud saya bukan warganya yang kepingin pergi, tapi negaranya memaksa warganya untuk keluar. Nah itu. Ya, makanya ada sesuatu ya, yang berarti kan lihat. Negaranya, tetapi kalau pribadinya bukan kan pribadi. Saya maksud hanya bisa menjawab secara tidak langsung bahwa sampai Maret 2020